Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih belajar tentang muqaddimah kuliah Asmaul Husna. Pengajian Asmaul Husna ini juga buat saudara-saudara yang tidak punya biaya, yang tidak punya ongkos, yang tidak punya rizki lebih untuk kemudian berangkat ke Hotel City, bermalam di sana 3 hari 2 malam. Saudara bisa mengikuti kuliah online di kuliahonline.com ya, www.kuliahonline.com. Tulisannya Latin ya. Kadang-kadang kebaca, kadang-kadang enggak. www.kuliahonline.com. Begini bagusan dikit tulisannya ya. kuliahonline.com. Iya. Bagus juga tulisannya ya. Alhamdulillah, semua izin Allah, kita bisa nulis karena Allah. Saudara bisa melihat, mendengar juga karena Allah. Sewajarnya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara bisa ikut kuliah di www.kuliahonline.com. Saudara bisa mendownload launchernya di App Store ya, di Android saudara ya. Ketik saja kuliah online, nanti ada pilihannya Wisata Hati Yusuf Mansur. Tinggal saudara kemudian klik dan ikuti perkuliahannya. Bayar nggak? Saudara ini gimana sih? Kuliah kok yang nggak mau bayar, sekolah yang nggak mau bayar, gratis mulu maunya. Kalau mau gratis ya nonton ini aja udah. Ustaz jangan begitulah, enggak, jangan begitu, mikirnya jangan selalu begitu. Nggak ada tanggung jawabnya juga kalau nggak bayar mah. Biasa aja lah, biasa aja, ada yang gratis, ada yang bayar. Yang penting niat semuanya. Bayar juga buat siapa? Untuk menunjukkan tanggung jawab. Saya suka melihat gitu ya, ada seminar yang digratisin, tapi cuman pembukaan doang, habis itu kabur. Tapi begitu dia bayar, karena udah bayar sampai selesai ditungguin. Ya, sekolah begitu kemudian kita menggratiskan dan tanpa adanya tekanan tanggung jawab bisa terabaikan gitu. Tapi beda kalau ada effortnya, ada himmahnya. Ini penting dan nggak semuanya bayar harus pakai duit kan. Ini yang penting juga gitu. Tidak semua hal harus bayar pakai duit. Saudara juga sebenarnya nggak ada yang gratis juga. Ketika saudara mengikuti perkuliahan lewat televisi ini emangnya gratis? Enggak. Saudara kudu beli TV kan? Beli TV kan juga bayar. Si bayar listrik. Artinya ya so-so lah. Insya Allah, maaf ya kalau saya menyinggung perasaan saudara-saudara semua. Ya artinya ya dari mana aja lah kita kemudian capai pintu-pintu itu, dan mudah-mudahan saudara diberikan keridhaan, keikhlasan untuk mengikuti kuliah online ini. Kuliah online ini ada 9 materi di kuliah dasar. Ada 9 materi di kuliah dasar. Nah, salah satu materinya itu terkait dengan doa dan zikir. Nah, kemudian ada kuliah pilihan. Kalau buat saudara yang kuliah nih, 9 materi kuliah dasar itu namanya MKDU kali ya, mata kuliah dasar umum gitu. Ini ada 9 materi, kemudian ada kuliah pilihan dan ada kuliah solusi. Kuliah pilihan ini kayak 40 hari menjadi kaya, terus 7 steps to wedding, 7 langkah untuk menuju pelaminan. Itu ada di kuliah pilihan. Kuliah solusi ini kayak cara gampang bayar utang dan seterusnya. Baik, insya Allah mudah-mudahan saudara diberi kesempatan untuk belajar dari dan lewat mana saja. Pada hari ini kita coba akan bicara tentang, masih di muqaddimah kuliah Asmaul Husna, tapi cerita tentang kita kenal nggak sama Allah. Ya, kita kenal nggak sama Allah. Ini masjid, oke? Ini jalan raya nih, oke? Ini masjid disebutnya Baitullah. Kita mengaji Asmaul Husna adalah mengaji tentang Allah. Adalah munafik, bohong kalau kemudian kita bertambah ilmu, tidak bertambah iman. Bahkan bisa jadi kita menjadi orang-orang yang merugi. Karena orang-orang yang tidak bertambah iman bisa jadi karena nggak ada ilmu,
Kita nggak bertambah iman, padahal kita punya ilmu. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah punya ilmu yang bermanfaat. Karena itu kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Amin. Ini Baitullah. Di sinilah rumahnya Allah. Jadi kalau boleh kemudian saya meromantismekan tauhid, ya. Ini diantara kajian yang paling saya senang di kuliah online, itu ada tentang kuliah tauhid. Ada tulisan judulnya tentang romantisme tauhid. Di sini ada Allah nih dan para malaikatnya. Allah wa malaikatahu. Terus kita jalan nih, baik berjalan kaki, naik motor atau naik mobil, menuju tempat kerjaan kita. Allah yang tahu bahwa kita tidak datang ke rumahnya pada saat sholat subuh. Allah yang tahu dan melihat dan tidak mendapati kita ada di barisan orang-orang yang sujud dan menyembah Allah di masjidnya. Bertanya kepada para malaikat-malaikatnya, wahai para malaikatku, apakah kalian kenal orang yang lagi jalan di depan rumahku, di atas bumiku, di bawah langitku? Malaikat bilang, engkau lebih mengenal ya Allah ketimbang mereka semua. Mengenal dirinya dan ketimbang engkau mengenal diri mereka. Lalu apa Allah bilang? Mereka tidak mengenalku. Apa yang mereka cari, wahai para malaikatku? Malaikatnya menjawab, engkau lebih tahu ya Allah apa yang mereka cari. Kalau Allah mengatakan, mereka mencari rizkiku. Punya siapa rizki yang mereka cari, wahai para malaikatku? Dan malaikat itu menjawab, punyamu ya Allah. Pertanyaannya sederhana. Lalu kenapa mereka tidak datang kepadaku? Mengapa mereka tidak mendatangiku? Mengapa mereka tidak mencariku dan meminta padaku? Aku di sini. Apa yang mereka cari? Allah. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Yusuf Mansur. Jangan lupa ya pemirsa, tanggal 25 Oktober ya. 25 Oktober kita ngumpul di GBK ya, Gelora Bung Karno Senayan ya, 25 Oktober. Yang punya hafalan Quran dan yang nggak punya hafalan, ngumpul dah ya, ngumpul dah di GBK. Acara sebenarnya berlangsung sejak zuhur ya. Anda zuhur di sekitar sana, sekitar Senayan ya. Acara puncaknya nanti akan berlangsung malam hari. Jadi tanggal 25 Oktober pada Isya kita itu acara puncaknya di dalam stadion. Nah sebelum itu dari zuhur sampai maghribnya kita akan ada tes, akan ada performance dan lain-lain. Acara puncaknya nanti malam hari ya, pada Isya. Yang belum mendaftarkan dirinya, daftar aja. Bisa langsung nanti di Senayan. Atau kalau memang punya waktu ya, bisa nanti kontak ke 500-311 ya. Websitenya www.daku.or.id. Ditunggu ya di Wisuda Akbar. Wisuda Akbar yang kelima. Insya Allah Syekh Misyari Rashid, mudah-mudahan nggak ada halangan bisa hadir, atau Syekh Soleh Budair, beliau imam di Masjid Nabawi. Subhanallah, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kembali lagi. Kita mengenal Allah. Kita kenal nggak sih sama Allah? Gitu kan? Nyatanya banyak yang nggak kenal itu. Buktinya Allah nungguin kita di subuh, tapi nggak pada datang tuh ke masjidnya. Padahal siang harinya kita mencari rizkinya Allah,
mencari kesembuhan dari Allah, mencari ilmunya Allah. Ada di sini kemudian anak-anak kuliahan, anak-anak sekolah, lalu terjadi lagi dialog dengan para malaikatnya. Wahai para malaikatku, engkau tahu siapa yang melintas di depan rumahku, di atas bumiku, di bawah langitku. Ini bukan hadis ya, ini romantisme tauhid saya, supaya saya bisa kejaga sholat di masjid. Lalu malaikat bilang, engkau yang lebih kenal ya Allah. Tidak sebaik mereka mengenal diri mereka sendiri bahkan, dan tentu saja tidak sebaik engkau mengenal diri mereka. Lalu Allah sampaikan kepada para malaikatnya, mereka adalah anak-anak muda yang sedang mencari ilmu. Rupanya anak muda ini menuju kampus. Kalau yang tadi menuju kantor, menuju toko, menuju warung, menuju pabrik, menuju tempat usaha, menuju tempat bisnis, menuju tempat perdagangan, menuju tempat meeting. Nah, yang sekarang nih menuju kampus, menuju sekolah. Lalu Allah nanya, punya siapa ilmu yang mereka cari? Malaikat jawab, punyamu ya Allah. Lalu Allah bilang, kalau begitu anak-anak muda itu, anak-anak remaja itu tidak mengenalku. Kalau dia kenal kepadaku, maka dia mendatangiku, meminta padaku ilmu yang mereka cari. Aku akan berikan ilmu itu. Aku akan berikan ilmu itu. Wahai para malaikatku, tidak akan ada ilmu yang mereka dapat kecuali aku sedang memberinya, dan tidak aku berikan manfaat dan berkah. Itu tuh yang kita terjadi sama kita tuh. Kita dapat rezeki itu gitu. Karena mungkin wasilahnya kita nyari kali. Dapat, diizinkan Allah. Allah udah suntik tuh di sunnatullahnya, di alamnya. Siapa yang kerja dapat gaji, siapa yang usaha dapat untung, tapi bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang yang ngasih begini kan. Dikasih sih tapi begini. Kasih terus dilempar. Ini buat ente. Enggak dengan ridhonya gitu. Sepele loh. Terus Allah ngejar lagi nih. Allah ngejar lagi, datang lagi di sini sebelum zuhur. Pas zuhur, Allah memanggil nih dengan wakil-wakilnya di bumi, yakni para muadzinnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Dan panggilannya nyata kan. Hayya 'alas shalah, sini salat. Hayya 'alas shalah, sini salat. Hayya 'alal falah, nanti aku kasih kebahagiaan, kasih bahagia. Manusia-manusia mencari rizkinya, manusia mencari ilmunya, manusia-manusia mencari obat, kesehatan dan lain-lain dari dunianya, nggak pada nongol di masjid. Zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu bertanya lagi Allah pada para malaikat, kemana mereka yang mencari rizkiku? Kok rizkiku mau tapi akunya nggak mau? Kok kepada rizkiku mereka mau mencari, tapi terhadap aku yang berikan rizki itu kita tidak mau, tidak mau mendatangi. Inilah kalau kita kemudian mengenal Allah, mengenal Asmaul Husna-Nya, ismin, ya, ismun min asma'ihi, misalkan Ar-Razzaq, bahwa Allah yang maha memberikan rizki. Kita mengenal Al-Alim, Allah yang maha memberikan ilmu. Kita mengenal Asy-Syafi, Allah yang kemudian memberikan kita kesembuhan. Kita mengenal Allah sebagai Al-Khaliq, yang maha menciptakan, termasuk menciptakan jodoh kita, pasangan kita yang kita idam-idamkan, yang kita senangi. Maka hebat sekali kalau kemudian romantisme tauhidnya terjadi sebaliknya begitu ya. Romantisme tauhidnya terjadi sebaliknya. Ini ada masjid, Allah datangnya belakangan, kita duluan, cakep. Ini nih yang dulu di episode awal kata ibu saya, cegat sholat, jangan sampai keduluan Allah. Sebelum dipanggil, datang duluan. Hingga nanti hati-hati, akan ada satu masa buat kita, Allah paksa kita masuk masjid. Kapan? Ketika kita sudah
terbujur kaku menjadi mayat. Pada saat itulah semua orang dipaksa untuk masuk masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah kembali bersama saya Yusuf Mansur. Mudah-mudahan ini diizinkan oleh Allah dan kita mendapatkan ridhonya. Jadi kalau saya bilang sebaiknya kita punya romantisme tauhid seperti ini gitu. Sehingga begitu kita lewat masjid malu gitu. Iya ya. Kita nyari apa gitu. Kok kita nyari rezekinya tapi nggak mau keridhoannya. Kita nyari apa? Kok nyari ilmu tapi kayak nggak kenal sama yang punya ilmu gitu. Ya, maka bener banget tuh ibu saya ketika beliau mengatakan cegat sholat itu, cegat sholat. Maksudnya apa? Kita udah di sini nih. Jadi umpama kata ini adalah kiblat gitu ya. Kita udah di sini nih, udah sholat tahiyatul masjid gitu. Doain ya, mudah-mudahan ceramah ini buat saya. Kadang-kadang karena kesibukan suka datangnya bareng sama panggilan. Atau malah datangnya setelah panggilan itu selesai, atau malah setelah lewat. Alhamdulillah sih saya sejak punya pengetahuan sederhana ini ya, yang kadang-kadang nggak pakai ayat, nggak pakai dalil gitu. Ini kan nggak pakai ayat, nggak pakai dalil, nggak pakai hadis gitu. Tapi ngerti aja gitu. Masa sih dipanggil sama Allah kita nggak mau datang? Itu aja itu cukup menjaga saya. Alhamdulillah. Kalau dulu bolongnya banyak, gitu. Sekarang ya alhamdulillah lah. Dan hal yang sama bisa didapati oleh saudara atau bahkan lebih. Karena saudara pasti lebih hebat daripada saya dengan izin Allah. Saya pengennya gitu ya, teman-teman saya, kita semua, begitu Allah dan para malaikatnya masuk masjid, seng gitu. Yang Allah lihat punggung kita. Punggung kita yang Allah lihat, karena pintu di sana gitu kan. Lalu kemudian Allah nanya sama para malaikatnya, kalian kenal siapa hambaku itu? Dan para malaikatnya bilang, engkau yang lebih mengenal ya Allah. Dia adalah hambaku. Kalian tahu apa yang dia inginkan? Nggak tahu ya Allah. Dia lagi pengen kendaraan agar mudah usaha. Dia lagi pengen sembuh. Dia pengen sehat. Dia pengen rezeki. Dia pengen jodoh. Dia pengen anak. Apa kata Allah? Catat apa yang menjadi kebutuhannya. Catat apa yang menjadi keperluannya. Catat apa yang menjadi doanya. Aku kabulkan. Ini mah Allah tunggu subuh kagak datang. Allah samperin di kantor nggak datang. Allah samperin lagi asar nggak datang. Samperin lagi subuh nggak datang. Samperin lagi isya nggak datang. Allah samperin lagi di kamar. Di kamar lu gila gak? Siapa coba raja dunia yang bisa begini modelnya? Kemana ya Haris ya? Kemana Mukti ya? Kemana Yusufnya? Tapi nanyanya bukan di istana gitu. Ayo kita ke kamarnya deh. Lagi ngapain sih dia? Pengen tahu nih. Terus masuk itu ke kamar kita, ya. Kalau ada presiden, ada bupati, ada gubernur, ada bos, langsung masuk ke kamar kita, insya Allah kita ketok palanya. Kayak maling aja masuk ke kamar-kamar kita. Tapi ini Allah yang datang. Allah datang, lu periksa kita ke kamar kita. Allah datang ke kamar kita. Ke samping kita punya tidur. Hah? Tetap aja kita yang gak bangun. Allah, udah kebanyakan dosa kali ya. Kalau buat orang-orang kan begini ya, ini kan kertas putih nih, ini kaca cermin ya. Dosa kan mesti setitik aja tuh ya. Tapi kita dosanya udah begini nih. Ini dosa kita udah begini nih. Jadi begitu Allah datang, nggak kelihatan, tak berasa. Orang maya kalau hati kita bersih gitu ya, kuping kita ya senantiasa dengar Asmaul Husna, zikir, dengar Quran, dengar zikir apa tasbih gitu ya. Begitu Allah datang kita bangun. 3:30, Alhamdulillah ahyana ba'da ma amata. Nah, ini gara-gara dia nggak biasa bangun, begitu 2:30 bangun. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, dia bangun doanya doa makan. Jangan sampai loh saudara ditakdirkan sama Allah, saudara bangun yang dipikirin tuh utang, dikasih gelisah, gak bisa tidur kasih gelisah. Ya Allah nggak rela lah yang tidur nggak pernah nyebut nama Allah. Mana rela Allah yang megangin hartanya tapi tanpa kenal dirinya. Mana rela? Itulah yang kemudian dihajar manusia. Manusia banyak yang punya
banyak aset tapi nggak guna. Dia punya rumah 3-4 biji tapi tinggalnya di hotel melulu. Kenapa? Lebih dekat sama kerjaan. Terus yang tinggal di rumah-rumahnya siapa? Pembantunya. Si fulan. Nah, kalau nggak manfaat bahaya. Nah kalau bisa ya, kita malah menjadi wakil Allah yang manggilin orang-orang. Kita azan. Dulu salah satu kesenangan saya azan. Kalau ada orang lain azan saya nangis. Karena masjid sendiri saya boleh azan lagi. Itu gunanya masjid sendiri. Kata orang-orang tua saya, dia mau azan-azan enggak apa jadi. Tapi dicopot itunya apa? Mic-nya dicopot, nggak pakai suara luar. Saya azan tuh, sambil nangis. Ini kenapa? Karena masa sih keduluan orang nih azan. Makanya saya bilang ya, kalau saudara hebat sholat malamnya, hebat sholat duhanya, hebat sholat berjamaahnya, antara maghrib ke isya saudara duduk dari kecil. Waduh, saudara udah gedenya kayak 4 tahun. Mudah-mudahan lah anak-anak saudara diberi kesempatan lebih baik daripada saudara, anak-anak saya diberikan kesempatan lebih baik daripada saya. Insyaallah ngajinya kita terusin. Sekarang waktunya kita berdoa bersama. Kita berselawat dulu pemirsa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan sudah berdoa masing-masing. Kalau bisa tambahin doa yang kali ini tuh supaya bisa kenal sama Allah, dekat sama Allah, cinta sama Allah, dicintai Allah, dapat ridhonya Allah, ridho sama Allah. Silakan. Amin. 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 Ya Allah. Silakan. Boleh. Doa supaya sembuh boleh, lunas utang boleh, berjodoh boleh. Silakan. Kita lagi berdoa 100 hari nih. Amin. 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 Doain saya pemirsa, doain saya. Minta ikhlasnya, doain saya. Doain Yusuf Mansur sama keluarga. Amin ya Allah. Qabul ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa